Bismillahirrahmanirrahim. Berhubung tentang tanda itu hanyalah dugaan semata, lagi pula masih diragukan tentang kebenarannya, aku mengabaikan tanda garis hitam di punggung Oze. Setelah berganti pakaian, Oze menghampiri kami dan ikut berantusias menyeruput kopi hangat buatan Yuda. Walaupun hanya secangkir kopi tanpa ditemani cemilan, hawa dingin di puncak pegunungan ditemani rintik-rintik hujan membuatnya terasa istimewa. Di sela obrolan hangat, sembari membantu Yuda memasak, Oze menegur perihal tenda yang terpasang di dalam shelter. Kali ini masih bisa dimaklumi, tapi untuk lain kali tidak dibenarkan memasang tenda di dalam shelter. Kasihan jika ada pendaki lain yang ingin beristirahat atau melakukan kegiatan lainnya terganggu, ujar Oze. Betul, biasakan yang benar, jangan benarkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, timpal Bang Rian. Hampir semua gunung di Pulau Sumatera telah mereka taklukkan. Wajar saja jika memasang tenda di dalam shelter menuai kritikan dari Bang Rian dan Oze. Sesekali nggak apa. Lagi pula pekan ini tidak ada yang mendaki ke puncak Kerinci selain kita. Yuda memberi sedikit ulasan sebagai klarifikasi. Jika dibandingkan dengan aku dan Diego, Yudalah yang lebih berpengalaman tentang itu. Makanya dia mengklarifikasi agar tidak terlalu disalahkan. Saya hanya mengingatkan, takut nanti menjadi kebiasaan, sambung Oze. Siap, tegas Yuda. Malam ini sungguh banyak sekali PR kami, belum lagi menjemur baju basah yang harus dipakai esok hari. Seberes ina-inu, kami membantu Yuda memasak agar lebih cepat. Setelahnya dilanjutkan dengan acara makan malam. Selesai makan, tidak butuh waktu lama hingga kantuk menyergap. Sekitar pukul 4 pagi, aku sudah terhanyut ke dalam mimpi. Itu pun beberapa kali bangun, karena merasa ada sesuatu seolah sedang berjalan mengitari tenda. Namun tidak ada siapapun di luar sana. Setelahnya, aku memutuskan untuk melanjutkan kembali waktu beristirahat yang sempat tertunda itu. Aku harus segera tidur untuk mengistirahatkan badan, memberi jeda pada raga yang lelah, agar esok hari stamina pulih kembali. Malam yang bersejarah, menguras banyak tenaga dan pikiran. Beberapa hari terakhir, canda tawa pun sirna dibuatnya. Suasana di puncak gunung selalu berhasil membuatku terlelap lebih cepat dan terbangun lebih lambat. Aduh. Malam ini hujan begitu awet, seperti rasaku padamu yang tak pernah memudar walau terkikis oleh waktu. Cie, cie. Suara gebrakan dinding tenda akibat terpaan angin kencang dan perasaan seperti ada sosok mengitari tenda seolah menjadi sesuatu yang biasa bagi pendaki. Hujan tak kunjung reda sampai-sampai keindahan sang mentari pagi terusik olehnya. Gagal sudah menyaksikan sunrise di ujung timur Cakrawala. Siapa suruh ke gunung di penghujung Desember, bulan yang terkenal dengan curah hujan tinggi. Saat di gunung sama seperti hari-hari sebelumnya, bangun pagi hanyalah sebuah wacana semata. Namun di balik keletihan di beberapa hari terakhir, pagi ini nampak berbeda. Rona wajah kami tampak berseri-seri. Ada kebahagiaan tersendiri tergambar di wajah tak kala hujan mulai reda. Hanya menyisakan rintik yang menari-nari terpantul tanah. Alam memang tidak bisa diprediksi. Manusia terkadang berbuat baik, tapi alam malah tak ingin bersahabat. Begitu pula sebaliknya. Manusia berbuat kurang ajar, tapi alam malah menyambutnya dengan ramah. Mungkin inilah salah satu alasan pendaki bertamu ke gunung lagi dan lagi. Saat hujan telah berhenti, cahaya mentari di ufuk timur yang menyembul di balik awan, ditambah lagi tebaran warna kuning keemasan, menghancurkan keletihan yang ada.
Pagi ini kami disajikan cuaca cerah ceria, walau tak terlalu bersahaja. Matahari yang mulai meninggi seolah tersenyum ramah menyapa kami. Andai begitu juga sikapmu padaku, betapa bahagianya hati ini. Ah, sudahlah. Lucu ketika mengingatnya. Kau seperti udara yang kuhela, selalu ada di setiap hembusannya. Tapi beriring berjalannya waktu, rencana yang kita rangkum bersama hanyalah sebuah wacana. Betapa sering aku bercermin, benarkah sosok sepertinya yang kuinginkan? Di gelap malam aku mencoba merangkai luka itu dalam sebuah narasi, lalu membacanya perlahan dengan hati, agar dapat memaknai deritanya. Benar saja, aku menemukan kalimat yang sedari dulu tidak kusadari, tak pantas. Sungguh benar, aku memang tak pantas untuk bersanding denganmu. Ya Tuhan, memikirkannya membuat hatiku kian luka. Seolah telah menjadi takdir, kecewa dipatahkan dunia kerap terjadi dalam hidupku. Bodohnya diri ini, macam tak ada wanita lain saja. Memikirkan hal itu membuatku tersenyum-senyum sendiri, seperti orang gila. Cie yang lagi senyum-senyum sendiri. Sial, ternyata gelagatku diketahui oleh si Raja Kepo, Diego Armacola Saputra. Nama yang indah tapi tak seindah keusilannya. Apakah kau sedang melihat sang bidadari turun dari kayangan tingkat 12? Timpalnya. Sial, dia mengejekku. Sabar, sabar, kataku pada diri sendiri. Perkataan Diego membuat ketiga teman kami yang lain mengarahkan fokus terhadapku. Tidak, saya hanya menyaksikan keindahan langit yang tanpa bersahaja, ujarku berkilah, menampik semua fokus yang kini tertuju padaku. Jujurlah padaku, bila kau tak lagi cinta. Apa sih? Dasar aneh. Aku segera memotong pembicaraan Diego, karena kalau dibiarkan saja, anak ini semakin melonjak. Untuk menghindari bunglian dari Diego, aku segera beranjak dari tempat duduk di pintu tenda dan menghampiri Yuda yang tengah sibuk membuatkan sarapan pagi. Sudah, biar saya saja yang masak. Tuh kopi, mumpung masih hangat, ujar Yuda tak kala aku mulai menghampirinya. Terlihat Ozi dan Bang Rian tengah menyeruput secangkir kopi ditemani sebatang rokok berwarna kuning keemasan bertuliskan 234. Aku menghampiri mereka dan ikut berpartisipasi. Wih, dalamnya mantap. Ledek Diego tak kalah melihat kepulan asap tembakau yang kuhisap. Bang Rian dan Ozi hanya menggeleng-gelengkan kepala saat melihatku yang tak pernah akur dengan Diego. Ente ya kadang-kadang. Ah, sudahlah. Ucapanku terhenti di situ. Diego jika diladeni tak akan pernah habisnya. Kalian perasaan gak pernah akur, pungkas Bang Rian. Ku yang mulai, kau yang mengakhiri. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, timpal Ozi meluruskan kalimat Diego. Sudah, sarapan pagi telah siap. Kita makan dulu, potong Yuda. Aroma masakan Yuda yang menyeruak menerobos hidung memasuki tenggorokan. Sungguh menggugah selera. Karena tujuan hari ini adalah shelter 3, aku dan tim memutuskan untuk berangkat sedikit siang. Setidaknya kami punya surprise time untuk jemur-jemur dulu, mengeringkan baju dan tenda yang terlalu berat jika dibawa dalam keadaan basah. Ada sesuatu yang harus kita biasakan saat sedang di gunung. Salah satunya menguasai skill menyantap makanan sisa. Tapi jikalau memang tidak bisa memakan makanan dingin, ada cara lain yang paling enak, yaitu nasi goreng. Jadi jangan pernah lupa membawa bumbu-bumbu nasi goreng. Hal itu juga terjadi pada kami. Sarapan pagi dengan makanan sisa subuh tadi. Aduh. Seberes sarapan pagi, kami sedikit berleha-leha.
Di sini Oze bercerita tentang kejadian yang dialaminya tak kala seorang diri tertidur di dalam tenda gantung. Kata Oze, dia berjumpa dengan nenek yang memiliki tinggi badan sekitar 1,5 meter. Nenek itu memiliki rambut panjang hingga menyapu tanah, lengkap dengan kuku-kuku panjang yang memegang tongkat. Apakah kaki nenek itu terbalik? Tanya Yuda pada Oze. Seketika obrolan renyah kami berubah menjadi lebih serius. Entahlah, jangankan untuk melihat kakinya, wajahnya saja saya tidak sempat melihat karena gelap. Kenapa kalau kakinya terbalik? Tanya Oze bingung. Ah kamu, perasaan dari awal pendakian kita sering menyebut-nyebut makhluk dengan ciri fisik seperti itu. Otakmu masih saja lemot, pungkasku. Kan masih haples, hehehe. Ganti tuh otak biar 4G. Macam singkat GSM aja. Sudah, kalian malah ngelantur, potong Bang Rian. Aku dan Diego terdiam. Kemudian Bang Rian kembali melanjutkan pertanyaan pada Oze tentang sosok nenek pendek berambut panjang itu. Apa yang dia inginkan darimu? Entahlah. Tapi ucapannya yang mengatakan, sekarang sudah waktu kamu kembali ke tempat asal muasalmu, membuatku tak bisa tenang. Tempat asal muasalmu? Apa maksudnya? Kami terdiam memikirkannya. Ada jeda beberapa saat sebelum Yuda mematahkan pembicaraan itu. Sudah, mending bantu saya masak untuk makan siang, agar setelahnya kita bisa melanjutkan kembali pendakian. Ucapan Yuda ada benarnya. Aku dan Diego membantunya memasak untuk makan siang kami nanti. Seberes makan siang, sekitar jam 2, kami packing semua barang-barang. Mempersiapkan diri untuk melanjutkan kembali pendakian. Kata Yuda, di depan sana jalur lebih ekstrim dan menantang adrenalin. Tidak boleh main-main jika ingin selamat. Sebelum melanjutkan pendakian, berdoa dulu baiknya agar dijauhkan dari hal-hal tak terduga. Dari shelter 2 menuju 3 inilah tantangan sebenarnya tampak nyata. Jalur curam dengan akar sebagai penopang kaki membuat kami harus berkonsentrasi penuh. Beberapa kali trekking pole tidak terpakai. Tangan harus berpegang pada akar dan semak belukar. Tubuh meski meliuk-liuk melewati pohon menghalangi jalan. Sementara kaki ditempa harus mencengkram kuat. Semakin ke puncak, trek semakin curam. Bahaya tampak nyata menghadang di depan sana. Meleng jatuh akibatnya. Dari hutan lebat dan gelap, kami mulai memasuki padang Cantigi. Disambut gerimis yang mulai mendera. Kami terpaksa harus berhenti sejenak untuk memakai jas hujan jika tak ingin basah. Walaupun demikian, Laskam cantik di belakang sana memberikan semangat baru pada tubuh yang mulai lelah. Alhamdulillah, beberapa jam berlalu, akhirnya kami sampai juga di shelter 3, tepat pukul 4 sore. Di atas sana puncak Kerinci merayu-rayu untuk didaki. Tenang saja, besok pagi kami akan menggapaimu, kataku pada diri sendiri. Oh ya, cerita ini 1 atau 2 bab lagi akan tamat. Jangan lewatkan keseruannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.